Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Elrika Maningtyas. Saya akan mempresentasikan codingan dari proyek tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Nah, pertama, ini untuk nge-run ketika file ini di-run pertama, itu menggunakan if name, pakai untuk main functionnya itu pakai nama function yang awal. Kemudian function awal itu ada menu registrasi untuk registrasi akun kasir dan login. Kemudian di situ ada menggunakan percabangan. Jika yang diinputkan 1 maka akan ke function registrasi, jika yang diinputkan 2 akan masuk ke login. Nah, ketika di luar 1 dan 2 yang diinputkan akan muncul kamu memilih menu yang salah. Kemudian ada masuk ke function membuka function back to awal. Back to awal ini untuk memunculkan perintah untuk menekan kembali ke menu registrasi dan login tadi, itu dipencet harus menekan tombol enter. Dan di sini function awal lagi. Kemudian jika di percabangan ini memilih angka 1 yaitu registrasi, maka akan masuk ke function registrasi dengan file name admin.csv yang sudah terisi seperti ini. Kemudian with open ini untuk membuka file handling menggunakan mode append. Kemudian menginputkan username dan password yang nantinya akan digunakan untuk login. Ini untuk registrasinya. Kemudian return world ini untuk menulis di file CSV-nya, CSV sebagai penyimpanan data di codingan ini. Kemudian selanjutnya jika memilih angka 2 itu akan menuju function login di sini, di mana nantinya akan disuruh menginputkan username dan password. Dan di sini menggunakan file handling untuk membuka admin.csv menggunakan mode read di sini. Kemudian ada looping for row in reader. Jika row-nya sama dengan username dan password yang diinputkan tadi, maka akan muncul berhasil login dan menampilkan menu yang ada pada aplikasi Agrosir ini. Jika username dan password yang diinputkan salah, maksudnya tidak ada dalam CSV admin sini, maka akan muncul username atau password salah. Silahkan coba lagi dan kembali membuka function login ini dengan menginputkan username dan password. Nah, tadi kan ketika menginputkan username dan password dan berhasil, itu akan membuka function show menu. Show menu di sini membuka file name produk CSV. Produknya ini sudah kami isi seperti yang ada pada gambar, nanti terus dalam file CSV-nya. Kemudian di sini menggunakan mode read. Nah, pertama akan menampilkan menu yang dalam aplikasi Agrosir, yaitu melihat daftar barang, tambah barang, edit barang, tambah pesanan, lihat riwayat pembelian, kalkulator, dan exit. Nah, kemudian di sini menginputkan menu yang dipilih. Jika selected menunya atau menu yang dipilih itu 1, maka akan ke function show barang. Jika menginputkan 2, maka akan ke function tambah barang. Jika 3 edit barang. Jika 4 tambah pesanan. Jika 5 show riwayat. Jika 6 ke function kalkulator, dan jika 7 ke function exit. Kemudian jika di luar angka 1 sampai 7 ini akan menampilkan kamu memilih menu yang salah, kemudian back to menu. Jadi back to menu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya coba untuk menjalankan program. Nah, ini menu awal untuk registrasi akun kasir ataupun login. Misal kita akan meregistrasi akun, maka akan muncul username, misal username mana, passwordnya 000. Nah, kemudian kembali lagi ke menu awal. Karena tadi sudah registrasi, maka menginputkan login. Nah, tadi mana
kita coba jika menginputkan password atau username yang salah, username atau password yang salah. Nah, ini merupakan menu yang ada pada aplikasi Agrosir. Nama saya Putri Regita Saptaning Tias, NIM 1924101010106. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 fitur, yaitu lihat daftar barang, tambah barang, dan edit barang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tambah barang. Di sini saya membuat fungsi tambah barang, kemudian saya membuat file CSV bernama products, kemudian saya simpan ke dalam file kemudian saya simpan ke dalam variabel CSV file name. Nah, kemudian saya mengakses CSV file name yang berisi produk yang sudah saya file produk yang sudah saya buat ini tadi dengan menggunakan with open dengan mode append, yaitu untuk menambah data baru. Kemudian saya buat new line karena setelah menambah data baru nantinya saya ingin terdapat baris baru yang kosong untuk ditambahkan data nantinya. Kemudian saya simpan sebagai CSV file. Kemudian saya membuat variabel field names untuk menyimpan field atau kolom yang akan dimasukkan atau menjadi header pada products, yaitu kode, produk, dan harga. Nah, kemudian saya di sini menggunakan decorator untuk parsing CSV ke dalam bentuk dictionary dan ini menggunakan file products yang tadi. Kemudian saya membuat ngeprint untuk tampilannya, yaitu dengan judul tambah barang. Kemudian di sini saya membuat variabel kode, produk, dan harga yang masing-masing berisikan inputan kode, produk, dan harga. Nah, kemudian di sini saya menggunakan writer row untuk menulis baris yang sudah saya masukkan, yang sudah saya inputkan sebelumnya. Jadi ketika saya sudah memasukkan kode, produk, dan harga akan dimasukkan atau dituliskan dengan menggunakan write row ini tadi. Nah, kemudian di sini ada fungsi back to menu, yang dimana back to menu ini berfungsi ketika selesai menambahkan barang maka akan ditampilkan lagi menu untuk memilih apakah ingin melihat barang yang sudah ditambahkan atau pilihan lainnya. Nah, kemudian setelah tambah barang, di sini saya membuat fungsi untuk menampilkan atau melihat barang dengan judul fungsi show barang dengan nama fungsi show barang. Nah, di sini masih menggunakan file produk yang sudah saya buat tadi dan masih saya simpan ke dalam variabel CSV file name. Kemudian di sini saya membuat list produk yang nantinya akan ditampilkan ke dalam terminal yang akan di-run. Nah, kemudian di sini saya membuka file CSV dengan mode R. Kemudian di sini saya simpan sebagai CSV file. Nah, kemudian saya di sini menggunakan degrader untuk mengubah CSV-nya tadi itu menjadi dictionary yang nantinya akan bisa ditampilkan melalui perulangan ini for row in CSV reader. Jadi akan dilakukan perulangan pada CSV reader karena di sini sudah kita ubah menjadi dictionary. Nah, kemudian pada list produk yang sudah kita buat tadi akan ditambahkan baris yang sudah kita lakukan perulangan ini tadi. Nah, di mana nantinya list yang sudah terisi, yang sudah dilakukan append, ini nantinya akan dilakukan looping untuk mengeluarkan data yang sudah dimasukkan tadi, sehingga di sini nanti akan dimunculkan kode, produk, dan harganya. Nah, di sini juga akan menghitung berapa banyak barang yang sudah tertambahkan. Nah, kemudian nantinya bisa dipanggil di sini untuk total datanya dan sehingga kita bisa tahu seberapa banyak data yang sudah ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada edit barang, fungsi edit barang. Nah, di sini masih menggunakan file yang sama yaitu products.csv dan menggunakan dictionary yang sama yaitu product. Nah, kemudian di sini saya membuka file CSV-nya menggunakan mode read dan ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian setelah dikeluarkan datanya akan akan dimasukkan kode barang apa yang akan diubah, sehingga
akan dilakukan input kode barang yang diubah, produk barang apakah mau diubah atau tidak, kemudian harga apakah mau diubah atau tidak gitu. Sehingga ketika sudah diinputkan, nantinya di sini kita menggunakan indeks sama dengan 0 dulu karena nantinya akan dilakukan pengecekan indeks, dan di sini juga nantinya akan dilakukan iterasi atau penambahan indeks sesuai dengan iterasi yang dilakukan karena di sini menggunakan perulangan. Nah, di sini dilakukan pengecekan apakah kode yang sudah diinputkan ini tadi apakah ada yang sama atau sesuai dengan data kode yang ada di list produk yang sebelumnya sudah kita tambahkan atau sudah kita baca. Nah, kemudian ketika sudah ada yang sama, maka nama produk akan terubah sesuai dengan apa yang diinputkan sebelumnya. Begitu juga dengan harga. Nah, kemudian di sini akan dituliskan data baru yang sudah diedit dengan menggunakan mode write. Nah, di sini masih sama. Jadi field names-nya atau kolomnya itu kode, produk, dan harga. Dan di sini akan menggunakan dict writer untuk mengubahnya menjadi dictionary. Kemudian sini ada write header untuk menuliskan header pada file yang dibuat pada produk itu tadi. Kemudian di sini menuliskan data baru yang sudah terupdate pada list produk. Kemudian back to menu. Nah, di back to menu ini nantinya akan ditampilkan kembali menu untuk memilih apakah mau memilih menu yang lain. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya yang lain untuk menjelaskan. Halo, perkenalkan, nama saya Aisyah Panetlayan, 1924 10 10 11 40. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pemrograman Algrossir yang sudah dibuat seperti itu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi tambah pesanan, fungsi show riwayat pembelian, terus habis itu juga kalkulator. Nah, kita awali dulu dari fungsi tambah pesanan. Fungsi tambah pesanan ini berguna untuk menambah pesanan customer. Nantinya yang menginputkan pesanan-pesanan dari customer untuk ditotal itu adalah admin atau kasirnya. Nah, di sini kita show CSV penjualannya, kita kaitkan ke CSV penjualan. Nah, kita open CSV penjualannya untuk kode sama jumlah belinya, nanti akan masuk ke CSV penjualan seperti itu. Nah, di sini untuk inputan dari admin atau kasirnya itu adalah kode barangnya, terus habis itu jumlah beli yang dibeli sama customer itu berapa. Nah, kita klik enter aja, nanti masuk ke show riwayat pembelian. Nah, pada show riwayat pembelian ini kita nanti akan mendapatkan total dari pembelian customer itu berapa, seperti itu. Nanti kita read produknya, read penjualan, nanti outputnya itu masuk ke CSV output, seperti itu. Nah, CSV output ini gambarannya seperti ini. Tadi kan kita nginputinnya adalah kodenya. Kodenya tuh kita misal lagi nginputin 1, terus habis itu jumlah belinya 7. Nah, nanti outputnya itu bakalan masuk ke CSV output seperti itu. Nah, lanjut. Kita open CSV file name, mode-nya R, CSV reader, for row in CSV reader, output pen. Nanti akan ditambahkan ke CSV output ya. Nah, nanti yang akan ditampilkan pada show riwayat pembelian ini adalah totalannya. Jadi total apa yang kita sudah inputkan di tambah pesanan tadi akan keluar output totalnya itu di show riwayat pembelian, seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke kalkulator. Nah, di kalkulator ini sebenarnya tidak terlalu banyak fungsinya. Ya, fungsinya seperti kalkulator pada biasanya, tapi ini untuk berjaga-jaga jika customer itu ingin menambah pesanannya di saat pesanannya itu sudah ditotal, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator untuk cara selanjutnya seperti itu. Nah, kalkulator ini kita pakai fungsi kalkulator pada biasanya. Di sini terdapat operator yang digunakan seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan sisa bagi. Nah, untuk cara penginputannya, nanti yang menginputkan adalah adminnya. Nah, kita inputkan aja total pesanan yang awal, terus habis itu ditambah sama harga barang yang untuk jadi tambahan barangnya itu. Nah, nanti kita tambah aja, nanti keluar total akhirnya tuh berapa, seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk kalkulator. Nah, setelah itu kita coba terlebih dahulu dengan kita run
Nah, kita di sini pasti harus login dulu ya, sebagai kasir kita pasti harus login dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Aisyah Fania Telayan, 1924 10 10 11 40. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pemrograman Algrosir yang sudah dibuat seperti itu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi tambah pesanan, fungsi show riwayat pembelian, terus habis itu juga kalkulator. Nah, kita awali dulu dari fungsi tambah pesanan. Fungsi tambah pesanan ini berguna untuk menambah pesanan customer. Nantinya yang menginputkan pesanan-pesanan dari customer untuk ditotal itu adalah admin atau kasirnya. Nah, di sini kita show CSV penjualannya, kita kaitkan ke CSV penjualan. Nah, kita open CSV penjualannya untuk kode sama jumlah belinya, nanti akan masuk ke CSV penjualan seperti itu. Nah, di sini untuk inputan dari admin atau kasirnya itu adalah kode barangnya, terus habis itu jumlah beli yang dibeli sama customer itu berapa. Nah, kita klik enter aja, nanti masuk ke show riwayat pembelian. Nah, pada show riwayat pembelian ini kita nanti akan mendapatkan total dari pembelian customer itu berapa, seperti itu. Nanti kita read produknya, read penjualan, nanti outputnya itu masuk ke CSV output, seperti itu. Nah, CSV output ini gambarannya seperti ini. Tadi kan kita ngikutinnya adalah kodenya. Kodenya tuh kita misal tadi ngikutin 1, terus habis itu jumlah belinya 7. Nah, nanti outputnya itu bakalan masuk ke CSV output seperti itu. Nah, lanjut kita open CSV file name, mode-nya R, CSV reader, for row in CSV reader, output N. Nanti akan ditambahkan ke CSV output ya. Nah, nanti yang akan ditampilkan pada show riwayat pembelian ini adalah totalannya. Jadi total apa yang kita sudah inputkan di tambah pesanan tadi akan keluar output totalnya itu di show riwayat pembelian seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke kalkulator. Nah, di kalkulator ini sebenarnya tidak terlalu banyak fungsinya. Ya, fungsinya seperti kalkulator pada biasanya, tapi ini untuk berjaga-jaga jika customer itu ingin menambah pesanannya di saat pesanannya itu sudah ditotal seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator untuk cara selanjutnya seperti itu. Nah, kalkulator ini kita pakai fungsi kalkulator pada biasanya. Di sini terdapat operator yang digunakan seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan sisa bagi. Nah, untuk cara penginputannya, nanti yang menginputkan adalah adminnya. Nah, kita inputkan aja total pesanan yang awal, terus habis itu ditambah sama harga barang yang untuk jadi tambahan barangnya itu. Nah, nanti kita tambah aja, nanti keluar total akhirnya tuh berapa, seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk kalkulator. Nah, setelah itu kita coba terlebih dahulu dengan kita run. Nah, kita di sini pasti harus login dulu ya, sebagai kasir kita pasti harus login dulu. Nah, karena tambah pesanan ada di menu nomor 4, kita klik 4. Nah, kita tambah pesanan, misalnya kita kodenya 1. Nah, jumlah beli yang kita beli misalnya ada 7, di kode 1 kita beli 7 barang. Nah, kita tekan enter kembali, nanti outputnya itu nanti bakalan ada di show riwayat pembelian. Nah, kita klik aja riwayat pembelian di menu nomor 5. Kita tunggu sampai keluar. Nah, selesai. Nanti riwayat pembeliannya bakalan ada di sini di bagian atas sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, kita klik enter kembali aja. Oke. Nah, terus habis itu kita misalnya ada tambahan barang, padahal tadi udah ditotal, kita bisa pakai kalkulator. Misalnya kalkulator yang kita gunakan ingin pakai yang ditambah seperti itu. Nah, tadi misalnya totalnya 10.000, terus habis itu kita mau nambah pesanan juga harganya 10.000. Kita pakai operator tambah. Nah, selesai seperti itu. Kita enter kembali. Sudah selesai seperti itu untuk penggunaan tambah pesanan, show riwayat pembelian, dan kalkulator. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada dosen Algo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.